Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 5 orang yang jawab. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salam saya, semoga dipermudah urusan dunia wal akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar ala ni'millahi wa ifdalih. Amma ba'du wa ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para alim ulama, para asatidz, para ustaz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim serta mahabbah saya kepada beliau-beliau semua. Yang saya hormati Ustaz Yogi, Ustaz Abu Sahara, Ustaz Abdul Aziz, dan seluruh jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan guru-guru kita, para ustaz-ustaz kita, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga dipermudah langkahan kaki beliau dalam berdakwah di jalan Allah. Amin. Semoga diperkuat langkahan dalam berdakwah di jalan Allah. Semoga Allah menangkan perjuangannya dan Allah hancurkan siapa saja orang-orang yang membencinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan seru sekalian alam. Ialah Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seluruh makhluk hidup berbuat dosa, berbuat maksiat kepadanya, namun tidak mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Dan walaupun seluruh makhluk hidup berbuat baik, berbuat pahala kepadanya, namun tidak mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Dan ialah Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian punya dosa, mengampuni kita punya dosa, mulai dari langkahan kaki kita dari rumah menuju tempat ini, Allah hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Amin. Dan dari tempat ini kita pulang, Allah hapuskan dosa-dosa yang kita akan datang. Amin. Dan ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat. Ini tempat menjadi tempat turunnya maghfirah. Ini tempat menjadi tempat turunnya inayah Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba-hamba, orang-orang yang berada di sini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang, sebagai hamba-hamba yang nanti di akhirat nanti dihalalkan kedua matanya untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berikutnya salawat beriring salam. Marilah kita haturkan salawat beriring salam kita kepada junjungan kita bersama, imam kita bersama, panutan kita bersama, yakni imamuna qudwatuna sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang sangat mulia, nabi yang sangat agung. Begitu juga umatnya. Umatnya adalah umat yang sangat mulia kata Allah. Umatnya adalah umat yang paling agung kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsinya, yakni innal jannah muharramatun 'alal umam. Sesungguhnya surga diharamkan untuk dimasuki oleh umat-umat yang lain. Oleh umat-umat yang lain tidak boleh masuk kecuali umat Nabi Muhammad sudah berada di dalamnya. Maka banggalah kita dengan adanya kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mulai ceramah saya, kayaknya pada ngantuk ini. Berada di majelis itu yang semangat karena malaikat ini pada turun semua. Saya ingin ajak semua yang di sini, jamaah sini, kita membaca afdhalul kalimat. Sebagaimana di dalam kitab Musalibat karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya afdhalul kalimat arba'ah, Rasulullah SAW berkata afdhalul kalimat arba'ah, yakni kalimat yang paling utama, kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ada 4, yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Dan di riwayat lain adalah ahabbu kalimat ilallah ta'ala arba'a subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan di riwayat lain lagi disebutkan kalimat ini mudah, ringan dalam ucapannya, tetapi berat dalam timbangan amalnya. Jadi kita baca sekali berat, nanti berat di timbangan amal kita. Pahalanya besar, maksudnya begitu. Dan di riwayat lain disebutkan bahwasanya dari Abu Sa'id, yakni apabila kalian membaca afdhalul kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka ini adalah yang menjadi benteng antara kalian dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tanya semua yang di sini, siap cinta enggak sama Allah? Masyaallah, sepi amat. Cinta enggak sama Allah? Cinta. Yang kencang, cinta enggak sama Allah? Cinta. Masih ada yang tidur, cinta enggak sama Allah? Cinta. Sayang enggak sama Nabi Muhammad? Cinta. Makanya kita sama-sama kita bacakan afdhalul kalimat, kita mengharap sama Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau orang-orang di luar sana mereka semangat cari maksiat, konser dangdut mereka semangat, konser-konser yang lain, terutama yang baru-baru nih kemarin ada yang konser ketua BPIP ngadain konser corona, padahal lagi PSBB, disuruh kita jaga jarak, disuruh pakai masker, ngadain konser corona, didatangin lagi sama rezim, sama Pak Jokowi, sama Kiai Haji Maruf Amin, semua didatangin. Padahal kita lagi iktikaf 10 malam terakhir, mereka nyanyi-nyanyi rock, masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan guru kita adalah Habib Bahar bin Anu bin Sumit. Beliau baru tadi kemarin sore, belum lama keluar, jam 2 dipanggil lagi, masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semangat ya baca afdhalul kalimat. Semangat ya. Semangat ya. Masih ada yang diam, semangat ya. Semangat. Ya sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. 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 Allah ya Allah. Alhamdulillah. Semoga dengan kita bacakan afdhalul kalimat ini, kita terhindar, jasad kita terhindar dari apa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, saya lancar ngomong di sini. Saya mohon izin kepada ustaz-ustaznya. Saya nggak mau ceramah sebenarnya, tapi saya mau ngeluarin unek-unek saya. Bahwasanya saya ingin menyampaikan pada kesempatan yang mulai ini, yakni saya akan menyampaikan tentang zuriyah Nabi Muhammad SAW. Zuriyah Nabi Muhammad disebut apa? Yang disebut habaib. Habaib ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nasnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Asy-Syu'ara ayat 23. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni tarakum fikum ma in tasabtum bihi lan tadillu kitaballah wa itrati ahlal baiti." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Muhammad mewariskan kepada kita, yaitu dua perkara, dua pusaka, yang apabila kalian pegang pusaka dua perkara ini, kalian pegang itu perkara, maka kalian tidak akan tersesat. Yakni apa? Yakni kitab Allah Al-Quran dan ahlal wa itrati ahlal baiti, dan keturunanku ahlal baiti, zuriyah Nabi. Tahu nggak Bu Habaib itu apa? Habaib itu adalah keturunan Nabi, zuriyah Nabi. Disebutkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
cintailah Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang telah diberikannya, dan cintailah aku. Di sini aku maksudnya adalah Nabi, karena cinta kalian kepada Allah, serta cintailah ahlul baitku, keturunanku, karena kalian cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, wajib bagi kita cinta kepada turunannya. Apabila kita benci kepada Nabi Muhammad, percuma apabila kita benci kepada keturunannya, benci kepada para habaib, benci kepada ahlul bait, maka jangan harap kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya, dengar ini, wa khuliqu i'tani, astagfirullah, wa khuliqu i'tani fawailul lil mukazzibina bi fadlihim wa min ahabbahullah wa min ghadabullah. Yani artinya mereka adalah keturunanku, mereka diciptakan dari tanahku, dan nasnya diabadikan dalam Al-Quran. Dan siapa orang dari golongan umatku, mereka mendustakan mereka ahlul bait Nabi Muhammad SAW, maka mereka adalah orang yang tercela. Dan siapa orang yang membenci ahlul baitku, membenci keturunan Rasulullah SAW, maka Allah akan benci kepada mereka. Dan siapa orang yang cinta kepada habaib, cinta kepada zuriat Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepadanya. Saya tanya semuanya, cinta nggak sama habaib? Cinta sama Nabi? Cinta sama zuriat Allah? Cinta nggak? Cinta. Maka jangan tanamkan di dalam hati kita sedikit pun rasa kebencian kepada ulama dan habaib, karena mereka adalah pewaris Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Belum lama Habib Bahar bin Ali bin Sumit, beliau dulu dipenjara karena kasus yang Masya Allah itu sebenarnya bukan menjadikan kasus. Beliau dipenjara mengislamkan ratusan napi. Pondok itu penjaranya menjadi kayak pondok pesantren. Berapa napi, ratusan napi menghafal 90 hadis. Berapa napi yang diislamkan, paham tentang adab, paham tentang akhlak, paham tentang tauhid. Jasanya itu luar biasa. Beliau di dalam penjara masih berdakwah. Penjara itu dijadikan sebagai sumber dakwah beliau, menjadikan pondok pesantren. Kemarin beliau keluar bebas, sore baru keluar, malamnya ditangkap lagi jam 2. Karena apa? Sebab ada beliau ditangkap ada 2 sebab. Yakni Habib Bahar sore keluar, dijemput sama Panglima Kukang, sama pecinta-pecintanya, sama alumni ketua alumni PS 212. Mereka diantar, beliau diantar ke pondoknya Tajul Alawiyin yang berada di Kemang. Maghrib sampai habis Isya, jamaahnya tuh luar biasa. Banyaknya pecintanya gak diundang, bahkan udah ada yang nginep saking cintanya kepada zuriat Nabi. Nyoba kita di sini, maka jangan namin sedikit pun rasa benci, rasa kesal kita kepada beliau-beliau semuanya. Dan nyampe di pondok habis Isya, beliau jamaah belum pada pulang, langsung beliau ngasih tausiah, rasa takzim, rasa hormat, rasa terima kasih kepada jamaah-jamaahnya dengan Habib Bahar menyampaikan tausiahnya. Ada 2 yang membuat Habib Bahar ditangkap lagi. Yang pertama, Habib Bahar dituduh mengumpulkan jamaah, padahal bukan dia mengumpulkan jamaah yang berdatangan dari mana saja. Beliau tak mengundang orang penyambutannya. Habib Bahar masih di penjara. Gimana mungkin Habib Bahar mengundang? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama itu yang menjadi alasan. Maka kalau kita lihat mal-mal, pasar-pasar, toko-toko Cina, toko-toko asing dan asing masih pada buka, luar biasa. Kalau kita ke pasar, Ibu, saya tadi siang baru pulang dari Bogor lewat Ciseeng. Itu pasar Ciseeng itu Masya Allah macet. Pasar Parung luar biasa macet 30 menit. Pasar Ciputat aja macet sampai rumah sakit Soroso. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayana buka, TikTok buka, macet sampai bikin barisan sampai panjang sampai jalanan. Itu nggak diproses. Bahkan kemarin yang saya sebutkan, bahasanya kemarin belum lama ketua BPIP yang dulu nginain Islam tuh, ketua BPIP yang dulu bilang Indonesia ini nggak berkat Islam, Pancasila ini bukan dari Islam, Masya Allah. Itu dia ngadain konser besar-besaran tentang corona.
Semuanya berkumpul di situ. Penyanyi-penyanyi rocker dipanggil semuanya. Padahal kita lagi pada iktikaf, lagi bulan Ramadan. Mereka mengundang, padahal mereka yang suruh di rumah, suruh lockdown. Ya, mereka mengadakan itu. Itu kenapa nggak diproses? Dengan guru kita Habib Bahar bin Abi Smith, beliau zuriat Nabi, pewaris Nabi, ulama, masya Allah. Langsung jam 2 dia di dalam ceramahnya dia bilang, sore ini saya keluar, malam ini saya menyampaikan tausiah seperti ini. Jikalau tausiah saya ini menjadi nanti kalau saya dipanggil, besok saya ditangkap, saya rela di penjara lagi. Masya Allah. Ulama itu udah habis rasa ketakutannya karena saking cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yakni tentang isi ceramahnya. Apa isi ceramahnya? Habib Bahar cuma bilang begini, singkat, menerangkan kepada kita lagi bahwa saya jangan terlalu takut kepada corona. Yani corona ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hak-hak yang memegang kekuasaan sepenuhnya atas corona tersebut ya Allah. Kuncinya yang paling utama agar kita terhindar dari virus tersebut, ya kita jangan kembali kepada Allah dengan patuh, dengan tunduk, dengan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Habib Bahar, ada satu penyakit yang lebih berbahaya daripada corona. Apa penyakit itu? Yakni siapa orang hatinya yang lebih takut kepada corona daripada lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu penyakit yang lebih parah, yang lebih sadis daripada corona itu tersebut. Betul nggak Bu? Nah, apalagi dia bilang, beliau bilang, ya ini tentang kita disuruh lockdown di rumah, kita nggak boleh kerja, banyaknya orang-orang, banyaknya kepala keluarga, anak-anak muda, mereka yang putus dari kerjaannya, sedangkan TKA Cina mereka masukkan sebanyak-banyaknya. Omongan itu menjadi bermasalah, bahkan itu nyata. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami kita pada putus kerja, anak-anak muda, anak-anak kita pada nggak punya kerjaan, sedangkan mereka TKA Cina dimasukkan ratusan, 500 ke Sulawesi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung dapat betul kartu tanda penduduk apa? KTP, langsung dapat KTP. Ya kita susah, harus tunggu lama dulu. Ini nggak bisa dibiarin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka oleh sebab itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalul jihad kalimatu haqqin wa fi riwayah kalimatu adlin inda sultanin jairin." Jihad yang paling utama, jihad yang paling baik, jihad yang paling bagus. Apa jihad tersebut? Yakni mengatakan kebenaran kepada pemimpin-pemimpin, kepada penguasa-penguasa yang zalim. Itu jihad yang paling baik, jihad yang paling bagus untuk zaman sekarang ini. Hei kalian semuanya yang ingin membungkam mulut kami, yang ingin membungkam mulut kami agar kami tidak menyuarakan kebenaran. Jikalau kalian mengancam, membungkam kami agar kita tidak menyuarakan kebenaran, semakin kalian membungkam mulut kami, maka semakin kita untuk menyuarakan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus ingat pesan Habib Bahar bin Ali bin Smith. Beliau berwasiat, sir wala takib, sir wala takib, sir wala takib. Jangan pernah mundur dalam perjuangan. Berhenti kita mati, mundur kita hancur. Maka jangan sampai kita berhenti dalam perjuangan ini. Terus jalankan perjuangan. Sampaikan kepada mereka, para pengkhianat-pengkhianat agama, para musuh-musuh Islam, para pengkhianat-pengkhianat Indonesia, para pengkriminalisasi ulama. Sampaikan kepada mereka, kita umat Islam tidak akan pernah berhenti walaupun kita akan mati, dan tidak akan mundur walaupun kita akan hancur. Dan kita jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Nahnu qaumun a'azzallahu bil Islam, nahnu qaumun a'azzallahu bis shalah, nahnu qaumun a'azzallahu bil Islam. Jika orang-orang di luar sana mereka rela mati untuk klub-klub bolanya, anak Viking rela mati untuk Persib, anak Bejat rela mati untuk Persija, anak-anak bonek rela mati untuk Persibayanya. Mereka semua rela mati untuk klub bola. Kita umat Islam, kita harus lebih rela mati untuk agama dan negara Indonesia.
Dan jika orang-orang di luar sana rela mati di jalan raya, balapan di atas motor, mereka lebih rela mati di atas aspal. Kita umat Islam harus lebih rela mati di jalan dan di relanya Allah Subhanahu wa taala. Intan surullah yansurukum. Jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Intan surullah yansurukum. Apabila kita bela agama Allah, pasti Allah akan bela agama kita. Pasti Allah akan bela kita. Pasti Allah akan melindungi kita. Pasti Allah akan menjaga kita. Tapi jangan pernah takut, meskipun mereka semua punya tahta, punya pangkat, punya senjata, punya kekuasaan untuk menghancurkan kita umat Islam, kita jangan pernah takut, karena kita mempunyai apa yang mereka tidak punya. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Terakhir, ada 3 yang saya sampaikan, yakni yang belum bayar zakat silahkan membayar zakat, karena itu adalah kewajiban Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam harta kita ini terdapat harta orang lain, harta anak yatim, harta orang-orang miskin dan lain sebagainya. Yang kedua, mari kita beriktikaf malam terakhir ini. Saya mengajak yang punya anak, Bu, yang punya anak muda, suruhlah, daripada nongkrong mereka suruh ke masjid. Dekati Allah, jangan sampai Ramadan kali ini kita tidak mendapatkan Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan pernah bosan, jangan pernah ragu untuk menyampaikan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita untuk lebih antusias, lebih kental kedekatan kita kepada Allah. Mari kita hidupkan syiar-syiar Nabi Muhammad. Mari kita sholat berjamaah di masjid ya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saya ingin mengajak semua untuk baca sholawat. Saya ingin mengajak semua untuk baca sholawat Badar. Semoga dengan kita bacakan sholawat Badar, berkat ahlul Badar, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah sembuhkan. Amin. 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 Yang mempunyai masalah Allah permudah masalahnya. Yang punya utang Allah lunaskan utangnya. Mari kita semua baca sholawat Badar sama-sama, karena bukti kita kecintaan jalan kita Nabi Muhammad SAW, yakni dengan kita bersolawat dan melakukan sunah-sunahnya. Siap? Saya tanya dulu nih, cinta nggak sama Nabi nih? Cinta. Cinta nggak sama Nabi? Cinta. Cinta nggak sama Nabi? Cinta. Bukti kita datang sholat Badar bersama-sama yang keras. Salatullah, Salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin Nabiillah. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin Habibillah. Rasulna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bil badri Alhamdulillah. semoga tidaklah kita keluar dari tempat ini, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang besar dan dosa-dosa yang kecil, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berada di majelis ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.